当に申し訳ございません。受けられないと、そのような判断になりました。Premier that I will resign my position as Minister for Transport. 6月の議会をもってこの職を辞そうと思っております。Jawab dong, enak aja mundur. Baik. No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, video yang kamu lihat tadi adalah kumpulan para pejabat dari berbagai negara yang memilih mengundurkan diri karena merasa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, beda jauh sama pejabat di negara ini. Mundur dari jabatan barangkali menjadi hal berat untuk dilakukan para pejabat di Indonesia. Meski desakan dari publik santer disuarakan, para pejabat tetap saja tuh enggan mundur dari jabatannya. Ya, nggak semua sih, tapi banyak. Seperti beberapa pejabat di Indonesia yang didesak mundur oleh publik karena kinerjanya tidak memuaskan. Ada mantan Menteri Koperasi, Budi Ari, yang didesak mundur oleh publik karena dugaan keterlibatan melindungi judi online saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi di era Presiden Joko Widodo. Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendapat desakan mundur dari sejumlah kalangan karena proses pencalonannya hingga belakangan publik turut mempertanyakan latar belakang pendidikannya. Namun dari nama tersebut tidak ada yang mundur sekalipun, meskipun desakan publik bergema di berbagai kanal sosial media. Ada juga para anggota DPR yang didesak mundur, seperti Wakil Ketua DPR Adis Kadir dan Nafa Urbah yang menuai kritik pasca berbicara mengenai tunjangan rumah bagi anggota DPR. Lalu ada Ahmad Syahroni yang didesak mundur akibat pernyataan viralnya soal pembubaran DPR, hingga Uya Kuya dan Eko Patrio yang didesak mundur karena dinilai gagal mewakilkan suara rakyat. Namun alih-alih mundur dari jabatan, mereka hanya dinonaktifkan oleh partai. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan kalau seluruh pejabat negara harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Dirinya tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal menjalankan tugas. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Di era Prabowo Subianto, sudah ada beberapa pejabat yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Semestinya para pejabat Indonesia bisa mencontoh etika politik dan menanamkan rasa tanggung jawab tinggi seperti yang dilakukan para pejabat negara lain. Seperti Wakil Perdana Menteri Inggris, Angela Rayner, yang mengundurkan diri dari jabatannya karena kurang membayar pajak properti sebesar 40.000 pound sterling saat menjabat sebagai Menteri Perumahan. Lalu Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, mengundurkan diri karena gagal mendapat dukungan untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Israel terkait perang di Gaza. Menteri Transportasi dari negara bagian New South Wales, Joe Hyland, mengundurkan diri usai menjadi sorotan karena menggunakan sopir kementerian untuk mengantar ia dan teman-temannya makan siang. Ada juga Perdana Menteri Lituania, Gintautas Palukas, yang mengundurkan diri karena terlibat skandal bisnis. Di Italia, Menteri Kebudayaan, Gennaro Sangiuliano, mundur dari jabatannya setelah mengakui menjalin hubungan dengan seorang influencer. Di Asia, ada negara Jepang yang terkenal memiliki budaya mundur dari jabatan apabila dirasa tidak amanah dalam mengemban kepercayaan masyarakat. Seperti Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengundurkan diri dari jabatannya pada 7 September lalu. Ishiba didesak mundur karena dinilai bertanggung jawab atas kekalahan bersejarah yang dialami Partai Demokrat Liberal dalam pemilu parlemen Juli lalu. Atau di tahun sebelumnya, Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, Heita Kawakatsu, memutuskan untuk mengundurkan diri setelah menghina penjual sayur tidak lebih baik dibanding pegawai negeri sipil.
Ada juga wali kota Ito, Jepang, Maki Takubo mengundurkan diri setelah dirinya mengaku bahwa ijazah yang dimilikinya dari Universitas Toyo adalah ijazah palsu. Di Jepang, budaya malu atau rasa bersalah memang diterapkan dan menjadi landasan hidup bagi warga itu sendiri sejak zaman dahulu. Lewat buku David C. Lewis yang berjudul The Unseen Face of Japan, David melakukan penelitian kepada ratusan warga Jepang. Pertanyaannya sederhana, dalam situasi apa warga Jepang akan merasa malu dan bersalah? Jawabannya beragam, tapi paling dominan warga Jepang merasa malu dan bersalah apabila mencuri dan berbohong. Perilaku pejabat dan warga Jepang tampak sangat kontras jika dibandingkan dengan Indonesia. Mengapa demikian? Menurut sosiolog Universitas 11 Maret Surakarta, Derajat Trikartono, pejabat di Indonesia ogah mundur dari jabatannya berkaitan dengan budaya pangreh praja. Kita bisa mundur saat Indonesia di era kolonial. Pada masa itu, ada pejabat-pejabat lokal yang bertugas untuk membantu Belanda, disebut pangreh praja. Mereka adalah elit birokrat di wilayahnya masing-masing dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kolonial Belanda. Tugas mereka ada 3, yakni mengelola administrasi, mengawasi kriminalitas, dan memungut pajak. Dengan kewenangan yang begitu besar, para pejabat ini merasa dirinya bisa mengatur siapapun dan tidak untuk diatur. Jadi jangankan untuk mundur, posisi para pejabat ini adalah posisi yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya bupati pada masa kolonial adalah jabatan warisan dari penguasa sebelumnya di wilayah tersebut. Para pejabat cenderung lebih mengutamakan kepentingan pihak pemberi jabatan atau kepentingan politiknya dibandingkan kepentingan publik. Sementara itu, guru besar filsafat STF Driyarkara, Frans Magni Suseno menilai para pejabat enggan mundur dari jabatannya karena kepekaan mereka telah memudar dan tidak lagi peka terhadap keluhan masyarakat. Saya tidak melihat banyak katakan saja responsivitas atau tanggung jawab terhadap masyarakat di antara pejabat. Mereka juga diangkat tidak karena desakan masyarakat, tetapi karena pilihan penguasa. Maka bagi mereka penting adalah kepercayaan penguasa. Selama penguasa itu masih mendukung, mereka tidak akan bilang begitu, tapi mereka merasa peduli amat dengan masyarakat. Tunggu saja 3 minggu, lalu perhara sudah selesai. Nah di situ lalu untuk orang yang membuat kesalahan, dimarahi oleh masyarakat, belum tentu dia mau mundur karena dia pikir itu kan saya tidak diangkat masyarakat, saya diangkat oleh atasan saya, dia masih mempercayai saya, dan ribu-ribu masyarakat akan selesai juga sudah beberapa minggu. Orang udah akan lupa. Sebenarnya negara mengatur agar pejabat harus siap mundur apabila melakukan kesalahan dan secara moral tidak berpihak pada kepentingan publik. Aturan itu tertulis pada Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Mundur dari jabatan kayaknya masih menjadi hal yang sulit buat pejabat di Indonesia. Padahal jika dirasa tidak mampu lagi mengemban amanah, mundur dari jabatan bukan hal yang salah kok. Kalau kata Patrick Dobell, guru besar kebijakan publik dan pemerintahan University of Washington, pengunduran diri seorang pejabat adalah cara untuk menunjukkan integritas, memperkuat tanggung jawab, dan mendukung akuntabilitas. Mengundurkan diri juga menegaskan kalau pejabat publik tersebut memiliki tanggung jawab moral kepada publik dan menjaga etika menjadi seorang pemimpin yang baik. Tentu bisa juga dikatakan bahwa kalau seorang pejabat sebetulnya perlu diberhentikan, yaitu tanggung jawab yang berkuasa mempertahankan atau memberhentikan. Bukan dia sendiri harus mundur, tetapi penguasa, presidennya, menterinya, atau siapapun
ya dia, apakah dia mengikuti pressure dari masyarakat atau tidak. Kalau dia mengambil sikap peduli amat dengan masyarakat, saya kira orangnya sendiri ya juga tidak akan turun takhta karena terlalu banyak dipertaruhkan bagi dia. Dia punya posisi yang bagus, ya lebih baik tahan melawan media dan sebagainya karena masih didukung oleh yang mengangkatnya. Mundur dari jabatan bukan hal yang hina, malah jadi bentuk keberanian moral dan tanggung jawab untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik. Sulit dilakukan, tapi harus jadi hal mendasar bagi semua orang di negeri ini.